Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kapita Ayu Trisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kapita Ayu Trisia, NIM 0305212027, kelas PMM 1 semester 4. Hari ini saya akan membuat video inovasi pendidikan. Pengertian dan ciri-ciri inovasi. Yang pertama, inovasi secara etimologi berasal dari kata lain innovation yang berarti pembaruan atau perbaharuan. Kata kerjanya innovo yang artinya memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Istilah perubahan dan pembaruan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaruan ada unsur kesengajaan, persamaannya yakni sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Kata yang baru dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Namun setiap yang baru itu belum tentu baik setiap situasi, kondisi, dan tempat. Menurut Ibrahim tahun 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati berbagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Proses dan tahapan perubahan itu ada kaitannya dengan masalah. Yang pertama, pengembangan, development. Yang kedua, inseminasi atau dissemination. Ketiga, penyebaran, diffusion. Yang keempat, inseminasi, dissemination. Perencanaan, planning. Adopsi, adoption. Penerapan, implementation. Evaluasi, evaluation. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru, yaitu pertama, top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pemimpin atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Yang kedua, bottom-up model, yaitu model inovasi yang bersumber dari dan hasil ciptaannya dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Di samping kedua model yang umum tersebut di atas, ada hal lain yang muncul tatkala membicarakan inovasi pendidikan, yaitu A. Kendala-kendala termasuk resistensi dari pihak akan pelaksanaan inovasi seperti guru, siswa, masyarakat, dan sebagainya. B. Faktor-faktor seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan dana. C. Lingkup sosial dan masyarakat. Ciri-ciri inovasi. Matthew B. Miles tahun 1973 menulis bahwa inovasi sebagai spesies dari jenis perubahan. Innovation is a species of the genus change, yaitu suatu perubahan yang sifatnya khusus, spesifik, yang memiliki nuansa kebaruan atau novel, dan disengaja melalui suatu program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu, plan and deliberate, serta dirancang untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari suatu sistem tertentu, goals of the system. Menurutnya ciri-ciri inovasi termasuk inovasi dalam pendidikan terdiri dari 4 utama, yaitu yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus. Artinya suatu inovasi akan memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Ciri yang khusus berarti program inovasi bisa berdimensi makro atau luas dengan melibatkan banyak orang dengan rentang waktu yang relatif
relatif lama, namun ciri khusus juga bisa berdimensi mikro atau cakupan kecil, sederhana dengan melibatkan orang yang terbatas dengan durasi waktu yang terbatas pula. Yang nomor 2, memiliki ciri atau unsur kebaharuan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai buah karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Dengan demikian, inovasi ini merupakan suatu proses penemuan invention, baik berupa ide, gagasan, hasil, sistem, ataupun produk yang dihasilkan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi akan dilakukan melalui suatu proses yang tak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang nomor 4, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, yaitu bahwa program inovasi yang dilakukan harus memiliki apa yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi yang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut dicapai dari sistem inovasi yang dilakukan. Suatu inovasi bukan asal digulirkan atau asal beda dengan program sebelumnya. Inovasi dilaksanakan karena ada tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan untuk memperbaiki suatu keadaan. Santoso S. Hamijojo, seperti dikutip Abdul Haq tahun 2002, menyatakan bahwa inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. Inovasi tidak hanya sekedar terjadinya perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya. Dalam perubahan yang tergolong inovasi, di samping terjadi yang baru, mesti terdapat unsur kesengajaan, unsur kualitas yang lebih baik dari sebelumnya dan terarah pada peningkatan berbagai kemampuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you. Para inovator hanya menganggap pelaksanaan sebagai objek semata dan bukan sebagai objek yang juga harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya. Strategi inovasi yang kedua adalah empirik rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Di samping itu, strategi ini didasarkan atas pandangan yang optimistik seperti apa yang dikatakan oleh Bene dan Chin yang dikutip dari C.C. Wijaya dan kawan-kawan tahun 1991. Di sekolah, para guru menciptakan strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal yang sehat, berkaitan dengan situasi dan kondisi, bukan berdasarkan pengalaman guru tersebut di berbagai bidang. Para pencipta inovasi melakukan perubahan dan inovasi untuk bidang yang ditekuninya berdasarkan pemikiran, ide, dan pengalaman dalam bidangnya itu yang telah digeluti.
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Inovasi yang demikian memberi dampak yang lebih baik daripada model inovasi yang pertama. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian dengan kondisi nyata di tempat pelaksanaan inovasi tersebut. Jenis strategi inovasi yang ketiga adalah normatif reduktif. Pendidikan yang berulang adalah suatu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya. C.C. Wijaya 1991 yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Sekian dari saya. Nichols menekankan perbedaan antara perubahan change dan inovasi innovation sebagaimana dikatakannya di atas bahwa perubahan mengacu kepada kelangsungan penilaian, penafsiran, dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan pendidikan yang ada dianggap sebagai bagian aktivitas yang biasa, sedangkan inovasi menurutnya adalah mengacu kepada ide, objek, atau praktek sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud untuk memperbaiki tujuan yang diharapkan. Setelah membahas definisi inovasi dan perbedaan antara inovasi dan perubahan, maka berikut ini akan diuraikan tentang kendala yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi pendidikan. Kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain adalah perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. Yang kedua, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Yang keempat, keuangan finansial yang tidak terpenuhi. Jadi kalau keuangan finansial itu tidak terpenuhi, susah membuat inovasi dalam pendidikan. Nomor 5, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang si output atau barang yang udah jadi itu dalam inovasi ketika ditolak itu menjadi kendala dalam inovasi pendidikan. Yang nomor 6 itu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut di atas dan agar mau berubah terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan sehingga perubahan dan pembaruan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, maka guru, administrator, orang tua, siswa, dan masyarakat umumnya harus dilibatkan.